Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya. Bagaimana cara setting mikrotik DHCP rasa statik pengaman ganda. Nah, jadi di sini topologinya nanti akan seperti ini. Untuk Ether 1 pada mikrotik itu adalah sumber dari internet atau ISP. Kemudian di sini saya akan menggunakan Ether 4 sebagai LAN atau saya setting untuk DHCP. Nah, apa maksudnya dari DHCP rasa statik? Nah, jadi sistemnya nanti akan saya jelaskan di video ini. Nah, langsung saja kita masuk ke mikrotiknya ya. Jangan lupa nonton sambil klik tombol subscribe yang ada di bawah itu ya. Bantu channel ini agar lebih maju dan lebih berkembang. Nah, sekarang langsung kita masuk ke mikrotiknya. Saya akan setting dulu pada bagian Ether 1 yaitu sumber internet. Nah, di sini saya langsung menggunakan IP DHCP client. Kita tambahkan untuk Ether 1 karena sumber internet dari Ether 1. DNS kita centang, NTP kita centang, dan add default route juga kita pilih yes, kemudian apply dan OK. Kita aktifkan atau kita enablekan dulu. Setelah mendapatkan IP seperti ini, langsung saja kita masuk ke IP firewall dan kita pilih NAT. Di sini kita tandai untuk masquerade-nya. Untuk actionnya kita pilih masquerade dan di tab general kita pilih out interface yaitu dari Ether 1, kemudian apply dan OK. Nah, di sini untuk settingan ISP sudah selesai ya. Untuk DNS sudah otomatis di sini. Dan untuk IP root juga sudah otomatis terisi. Kemudian kita cek di new terminal dan kita ping ke Google. Ping google.com. Nah, di sini sudah mendapatkan internet ya. Jadi mikrotik ini sudah mendapatkan sumber internet. Nah, kemudian langsung kita masuk ke IP address dan kita buat IP yang akan keluar dari Ether 4. Nah, di sini saya akan membuat 192.168.40 ya. 40.1/24 dan di sini kita pilih Ether 4. Kemudian kita pilih apply dan OK. Nah, langsung kita masuk ke IP DHCP server. Nah, karena di sini saya akan membuat ini ya, seperti topologi DHCP rasa statik pengaman ganda, pengamanan ganda. Nah, seperti itu. Langsung kita masuk ke DHCP, kemudian DHCP setup dan kita pilih DHCP server interface, kita pilih Ether 4. Kemudian next, DNS server sudah terisi, kita next dan next lagi. Nah, di sini sudah selesai ya untuk settingan dari DHCP server ya. Jadi kita tunggu sampai komputer saya ini mendapatkan IP dari Ether 4. Jika mendapatkannya lama, langsung saja kita disablekan dulu, kita disable, kemudian kita enablekan lagi. Nah, setelah di sini dia akan mengidentifikasi ya, dan dia akan mendapatkan IP sesuai dengan IP pada Ether 4. Nah, ini ada yang dinamakan DHCP server ya. Jadi kita tidak perlu mengisi otomatis, melainkan kita mendapatkan IP otomatis dari mikrotik. Nah, bagaimana cara setting seperti ini tadi? DHCP rasa statik. Nah, DHCP rasa statik. Jadi, intinya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa kita mendapatkan IP 40.254. Nah, bagaimana caranya agar komputer saya ini mendapatkan IP 40.10? Jadi, walaupun komputer saya ini mati maupun
router ya. Biasanya para pemain-pemain WiFi itu menggunakan router. Nah, jadi routernya itu dia akan mendapatkan IP misalkan 40.10. Jadi akan mendapatkan IP itu terus 40.10. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini kita tinggal menambahkan pada bagian IP DHCP server. Kemudian kita pilih pada menu liases ya, liases. Nah, di sini. Nah, di sini kita tambahkan karena IP yang kita dapatkan adalah 40.254. Di sini kita tambahkan lagi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yaitu pada IP address. Nah, di sini saya akan membuat IP untuk komputer saya pribadi yaitu 192.168.40.10. Nah, seperti ini. Jadi nanti komputer saya ini akan mendapatkan IP 40.10 secara otomatis. Nah, untuk MAC address-nya kita copy MAC address pada perangkat. Ini MAC address bisa komputer, bisa HP, bisa router dan lain sebagainya ya. Kemudian kita pastekan di sini. Yang paling penting adalah MAC address-nya itu harus benar. Jadi jangan berubah-ubah. Kemudian untuk client ID kita pastekan MAC address-nya lagi. Kemudian kita tambahkan 1 pada bagian depan dan kita tambahkan titik 2 ya. Titik 2. Kemudian untuk servernya kita pilih DHCP1 karena kita menggunakan DHCP1. Dan untuk block access tinggalkan dan kita centang allow dual stack queue. Nah, seperti ini saja ya. Kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini sudah ya, sudah muncul. Kemudian kita tes pada bagian ini. Nah, di sini kita masih mendapatkan IP 40.254. Coba kita disablekan dulu, kemudian kita enablekan. Apakah komputer saya ini akan mendapatkan IP 40.10 atau masih tetap sama? Seharusnya sesuai dengan topologi yang ada, komputer saya akan mendapatkan IP 40.10. Coba mari kita buktikan. Kita disablekan dulu, kemudian kita enablekan. Nah, di sini masih mengidentifikasi, kemudian kita cek ya. Apakah benar? Nah, di sini sudah benar ya. Jadi komputer saya ini akan mendapatkan IP 40.10 sesuai dengan topologi yang ada di pada gambar ini. DHCP rasa statik. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak perlu bingung lagi pelanggan atau teman-teman yang menyambung internet kita itu menggunakan DHCP. Namun DHCP ini adalah DHCP rasa statik. Nah, bagaimana untuk pengamanan ganda? Apakah maksud dari pengamanan ganda ini? Nah, langsung saja kita masuk ke mikrotiknya lagi. Saya akan menunjukkan pengamanan ganda bagi para pengusaha WiFi yang masih pemula. Nah, untuk yang sudah bisa, mohon bantuannya tinggalkan komentar jika ada kesalahan pada video ini. Nah, maksud dari pengamanan ganda itu adalah misalkan kita sudah menyesuaikan IP. Nah, di sini kan saya menyesuaikan IP 40.10 untuk komputer kita ya. Untuk komputer kita. Jadi misalkan kita tambahkan Q atau simple Q. Nah, untuk limit bandwidth ya. Untuk limit bandwidth misalkan kita buat 20 MB saja ya. 20 MB. Nah, untuk uploadnya berapa ya? Di sini saya kasih coba 30 lah. Uploadnya 30, downloadnya di sini 20 ya. Jadi upload 30, download 30, downloadnya 20. Nah, jadi besar uploadnya ya, nggak apa-apa. Kita apply dan oke. Nah, di sini terlihat ya. Di sini untuk 40.10 dan berjalan ya. Coba kita melakukan speed test. Kita speed test. Nah, di sini pasti akan berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk
uploadnya untuk download di sini benar ya 20 dari sini sudah merah. Jadi sudah mentok di 20. Kemudian untuk uploadnya di sini mendapatkan 23 ya, 20, 22, 23. Nah, di sini terlihat ya ini sudah merah ya. Sudah merah berarti settingan ini berhasil untuk limit. Nah, untuk limit. Nah, bagaimana apa maksud dari pengamanan ganda itu? Nah, mari kita belajar bersama ya. Jadi kasusnya seperti ini. Misalkan kita ganti IP ya. Misalkan kita ganti IP. Misalkan saya pelanggan di rumah teman-teman ya, misalkan. Kita ganti IP 192.168.40.2 misalkan. Nah, ini pelanggan yang sering otak-atik WiFi gitu. Nah, misalkan seperti ini. Apakah nanti masih bisa berjalan? Misalkan ya. Nah, ini sudah kita ganti ya menjadi 40.2. Nah, apakah internetnya masih bisa berjalan? Nah, coba kita tes. Nah, di sini loss ya. Jadi loss. Tidak bisa masuk ke simple queue. Jadi kita rugi sebagai server ya. Sebagai server kita rugi karena si pelanggan tersebut bisa mendapatkan traffic yang lebih dari limit yang ada. Seperti itu. Ya, di sini terlihat trafficnya seperti ini. Coba kita tes menggunakan speed test CBN. Nah, ini ya, speed test CBN. Kita dapat berapa ya? Dengan menggunakan speed test pada CBN. Nah, di sini terlihat kita mendapatkan si pelanggan itu ya mendapatkan bandwidth 60 lebih. Nah, jadi kita rugi ya. Kita rugi pada penjualan WiFi. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari pengamanan ganda itu adalah seperti ini. Jadi kita harus mengamankan si pelanggan itu agar tidak menggonta-ganti IP. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan memperlihatkan caranya, yaitu kita masuk ke Ether 4. Nah, di sini ya, ke Ether 4. Karena DHCP server tadi masuk ke Ether 4, kemudian pada ARP di sini kita pilih reply only. Kita pilih reply only, kemudian apply dan OK. Nah, di sini kita lihat pada IP ARP. Kita masuk lagi ya. Kita lihat pada menu IP ARP. Nah, di sini untuk IP pada komputer kita atau pada laptop kita yaitu 40.2, belum ada pada ARP list. Ya, coba kita disablekan dulu. Kemudian kita enablekan. Di sini tadi masih saya setting sebagai static ya, yaitu 40.2. Ini di setting sendiri. Tidak DHCP client atau tidak otomatis. Langsung kita masuk ke mikrotiknya lagi. Nah, di sini tidak tersedia ya, tidak ada ARP list, maka dia tidak terdaftar seperti itu. Coba kita tes menggunakan ini ya. Nah, di sini kita coba buka YouTube. Apakah bisa? Seharusnya sesuai topologi yang ada, tidak akan bisa mengakses internet. Apapun itu tidak bisa diakses karena dia tidak sesuai dengan IP yang ada di DHCP server list ini dan di ARP list. Karena yang menjadi acuan di sini adalah di ARP list. Jadi ARP list ini harus ada tanda C ya, C atau complete. Nah, ini dinamik complete. Nah, langsung kita masuk ke ini ya. Kita ganti menjadi otomatis pada IP komputer kita. Kita buat optime ya agar otomatis.
Di sini kita akan mendapatkan IP 40.10 sesuai yang didaftarkan tadi ya. Nah, di sini 40.10. Nah, apakah komputer kita sudah bisa mengakses internet karena sudah sesuai dengan DHCP server list ya, sudah sesuai dengan 10. Seharusnya kalau di ARP list ini belum ada, maka dia juga tidak akan bisa mengakses internet. Coba kita tes. Nah, di sini masih sama ya. Masih sama, tidak bisa mengakses internet. Nah, bagaimana caranya agar bisa? Bagaimana caranya agar bisa? Nah, caranya seperti ini. Caranya adalah kita tambahkan MAC address-nya ini, MAC address ini di ARP list. Ya, harus sama. Untuk MAC address dan IP itu harus sama. Nah, kita tambahkan. Untuk MAC address-nya adalah ini. Kemudian untuk IP-nya adalah ini, 40.10 ya, sesuai dengan IP yang didapatkan oleh komputer kita. Nah, tinggal seperti ini, IP address sesuaikan, kemudian MAC address sesuaikan, dan in interface kita pilih Ether 4 karena berada di Ether 4. Kemudian apply dan OK. Nah, setelah ada C di sini atau complete ya, C atau complete, maka laptop kita atau komputer kita atau router pelanggan atau router kita sudah bisa mendapatkan akses internet. Seharusnya sudah bisa sesuai dengan topologi yang ada. Kemudian kita kita buka YouTube. Nah, di sini sudah bisa ya. Kita buka YouTube bisa. Kemudian kita coba speed test lagi seperti tadi. Speed test. Apakah dia lost atau dia sesuai, yaitu untuk upload 30 dan downloadnya adalah 20. Sesuai yang ada di sini. Nah, di sini benar ya. Di sini sesuai ya. Nah, untuk uploadnya itu 20, downloadnya 20, dan untuk uploadnya adalah 30. Nah, di sini dapatnya ini 2425 ya. Nah, jadi sesuai. Nah, seperti itu. Topologinya seperti itu ya, cara untuk mengamankan. Nah, bagaimana misalkan ada pertanyaan seperti ini dari teman-teman? Oh, misalkan di sini tadi kan ditambahkan plus di sini. Nah, di Mikrotik saya kok di sini tulisannya D, belum saya tambahkan, tapi IP address-nya sudah ada dan MAC address-nya sudah ada, tapi di sini masih D. Bagaimana caranya agar C? Apakah harus ditambahkan atau tidak? Nah, ada cara lain, yaitu yang pertama adalah tambahkan manual, atau yang kedua adalah misalkan di sini ya, tinggal klik 2 kali, kemudian pilih make static. Nah, jika Anda pilih make static, maka nanti jadinya akan C seperti ini, di static. Nah, bagaimana caranya agar pelanggan itu tidak bisa mengakses internet? Tinggal kita hapus saja C di sini, kita hapus ya, C kita hapus. Jadi pelanggan mengganti IP misalkan menjadi 40.20, dia tidak bisa mengakses internet karena tidak terdaftar di ARP list seperti itu ya. Jadi di ARP list ini harus C. Misalkan kita hapus seperti ini. Nah, ini D ya statusnya. D. IP-nya sudah benar 40.10, tapi di ARP list masih D, belum ada C ya. Belum ada C. Apakah ini bisa mengakses internet? Seharusnya tidak, sesuai dengan topologi yang ada. Ya, seharusnya tidak. Coba kita tes. Kita buka YouTube. Nah, jika ini bisa, maka saya benar-benar bingung. Karena settingan sudah benar tapi bisa. Nah, kalau ini berhasil tidak bisa mengakses internet, berarti settingan kita berhasil. Di sini tidak bisa ya, berhasil berarti. Coba kita tandai di sini sebagai static ya. Nah, di sini tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita pilih make static. Nah, di sini sudah berganti menjadi C. Berarti komputer kita sudah bisa mengakses internet, atau router juga sudah bisa mengakses internet. Kita tes lagi. Nah, bisa kan? Nah, oke, berarti
settingan ini berhasil. Jadi untuk pelanggan yang rusuh, yang suka mengganti-ganti IP, karena Mikrotik kita masih menggunakan DHCP server, caranya seperti itu tadi, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagian Ether 4 di sini dirubah menjadi replay only, ya, replay only, dan di ARP list harus static, harus C seperti ini, max static ini tadi ya, max static. Dan agar router bisa mendapatkan IP yang kita sesuaikan, yang kita inginkan, di menu list, ya, IP DHCP server, IP DHCP server, dan kita pilih list, kita tandai seperti ini tadi. Untuk client ID kita tambahkan 1, kemudian titik 2 di bagian depan, ya, seperti itu. Jadi jika tidak kita tambahkan seperti ini, maka laptop atau router atau HP itu akan mendapatkan IP secara acak. Jadi tidak bisa kita limit. Misalkan kita limit 40.10. Nah, kemudian router mati dan hidup lagi, akan mendapatkan IP 40.11. Jadi limit ini percuma, ya, percuma saja kita limit 10, kemudian yang didapat HP maupun router yaitu 40.11. Nah, jadi seperti itu. Nah, cukup ya untuk informasi kali ini. Jadi tidak perlu saya bagikan skrip ya. Ini tinggal disetting sesuai dengan topologi Mikrotik kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jika ingin request video baru atau video-video lain tentang Mikrotik maupun WiFi lainnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel Teguh PWD ini, agar channel ini bisa berkembang dan bisa membuat tutorial-tutorial menarik di video-video berikutnya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tonton video-video lainnya. Selamat beraktivitas kembali, selamat mencoba settingan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.